Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahil aliyyil azimil karim. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu kunyi ibnil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadirin jamaah salat Jumat yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah siang hari ini, khatib mengajak mengingatkan, marilah sama-sama kita untuk terus dan terus memperbaiki keadaan atau kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatnya iman dan takwa dalam diri kita, maka kita akan senantiasa terpelihara daripada sifat-sifat lalai, dan sebaliknya kita akan punya semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan meningkatnya iman dan takwa pada diri kita, hadirin, bagaimana kita menyadari untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkan, diberikan sampai saat detik ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jumat di siang hari ini. Juga bagaimana meningkatnya iman dan takwa dalam diri kita, kita menjadi orang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar, itu berupa nikmat akal. Dengan akal inilah kita manusia bisa membedakan al-haq bil batil, mana yang benar, mana yang salah. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan sebagai bentuk syukur kita dengan diberikannya akal oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Nawawi dalam kitab Nazahibul Ibad menjelaskan kepada kita bahwa salah satu bentuk syukur yang harus kita lakukan karena diberikannya akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin, maka yang pertama adalah wasa'atun yunaju fiha rabbahu. Wasa'atun yunaji fiha rabbahu, artinya orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur kepada Allah, maka senantiasa dia setiap waktu dan saat banyak bermunajat, banyak meminta, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan hadis menjelaskan bahwa kita diperintah oleh Allah untuk banyak bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah rangkaian di antara rangkaian ayat-ayat tentang perintah puasa. Maka di situ Allah selipkan tentang pentingnya kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada surat Al-Baqarah 186 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu billa'allahum yarsudun. Seandainya ada seorang hamba bertanya kepadaku, kata Allah, katakan aku ini dekat, fa inni qarib,
dan berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Sebuah doa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat, kata Allah, ikuti perintahku dan beriman kepadaku agar kita la'allahum yarsudun, benar-benar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir rahimakumullah, bahwa Ramadan di samping syahrul siyam, syahrul ibadah, wa syahrul mubarakah, juga disebut dalam Al-Quran syahrul doa. Bulannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ Allah akan mengijabah segala bentuk doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, makanya kalau kita bicara sejarah tarikh, ketika Rasulullah di akhir-akhir bulan Sa'ban, beliau khutbah ya Rasulullah fi akhir Sa'ban. Rasulullah berkhutbah menyampaikan di akhir bulan Sa'ban untuk menghadapi tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Di antara pesan khutbah Rasulullah di akhir Sa'ban itu adalah, di samping kita diperintahkan untuk beribadah puasa, membaca Quran, banyak bersedekah, banyak beristighfar, juga Rasulullah sampaikan di situ, banyaklah kalian manusia untuk banyak menengadahkan tangan, mengangkat tangan, meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu sebuah hal yang sangat kita harapkan, bahwa setiap doa yang kita minta, tentunya kita berharap doa itu menjadi sebuah kenyataan atau makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya hadir rahimakumullah, sebaik apapun kita berdoa kepada Allah, sedih kita, menangis kita, berharap kita kepada Allah, meminta kita kepada Allah, tapi kalau doa yang kita panjatkan tanpa disertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah tadi, falyastajibu li wal yu'minu bi, maka doa itu akan menjadi sia-sia, sehebat apapun doa itu. Mana dasar hukumnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lah." Yang artinya, hadirin, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkabulkan doa dari hati seorang hamba yang lalai, yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakumullah, jadi di sini jelas, mari ketika kita bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa yang kita panjatkan, yang kita minta menjadi sebuah kenyataan, maka iringi doa itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mintanya doang, mintanya aja kepada Allah, tapi ibadah-ibadah yang lain kita tinggalkan. Sholat terutama yang 5 waktu, berpuasa, bersedekah, tilawah Quran, itu jangan ditinggalkan. Agar kenapa? Doa yang kita panjatkan berkualitas, punya kekuatan, dan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita perbaiki cara berdoa kita kepada Allah. Jelas perintah Allah dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah yang benar dulu, baru minta pertolongan, baru akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu bersyukur kita dengan diberikannya akal,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadir rahimakumullah, apa cara bersyukur kita dengan diberikannya nikmat akal? Wa sa'atun yuhasabu fiha nafsahu. Setiap saat dia banyak bermuhasabah, banyak mengintrospeksi diri. Tentang apa? Tentang amal perbuatannya, tentang amal-amal ibadahnya. Tanyakan dalam diri kita hadirin, sampai dengan saat ini, sedewasa ini, setua ini, sejompo ini, lebih banyak mana amal solehnya atau amal salahnya? Mari kita jadikan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki, jadikan sebagai Ramadan terakhir, agar kita lebih khusyuk, lebih baik dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak ada jaminan, tidak ada garansi kita akan ketemu Ramadan yang akan datang. Mumpung saat ini kita masih sehat, jag-jag, Allah kasih kita enak makan, enak tidur, bisa bekerja, berusaha, gunakan itu sebagai bentuk syukur kita. Allah kasih nikmat, maka arruju ilallah. Kapanpun dimanapun kalian berada, kalian senantiasa membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu mari sama-sama kita menjadi hamba-hamba yang pinter, yang cerdas. Orang yang pinter, orang yang cerdas itu bukan orang yang banyak titelnya, depan belakang ada. Orang yang pinter, cerdas itu bukan orang yang banyak harta kekayaannya, bukan orang yang punya kedudukan dan jabatan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru orang yang cerdas, orang yang pinter itu adalah, kata Rasulullah, al-kaisu madana ala nafsi wa amila bima ba'da mautihi. Orang yang cerdas itulah orang yang banyak muhasabah diri, memperbaiki diri, dan banyak beramal sebelum datangnya kematian. Hadir rahimakumullah, yang namanya al-maut, mati, itu rahasia Allah. Jangan bangga kita yang sehat, yang jag-jag bakal mati, apalagi yang sakit, yang anak-anak, yang muda juga bakal mati, apalagi yang tua. Itulah rahasia sebagaimana Rasulullah jelaskan, al-maut ya'ti baghtatan. Maut akan datang tiba-tiba. Sebelum datangnya kematian, maka persiapkan diri kita dengan iman dan takwa, dengan ibadah-ibadah kepada Allah, dengan banyak taqarruban ilallah, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadir rahimakumullah, orang yang bersyukur dengan nikmat akal yang Allah berikan kepada kita adalah wasa'atun yamsi piha ila ikhwanihi. Apa itu? Senantiasa membangun persaudaraan, mengislahkan hubungan di antara manusia. Dalam konsep Al-Quran ada ibadah, ada muamalah, ada hablu minallah, ada hablu minan nas. Perbaiki itu, karena innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Semua kita bersaudara. Orang yang bersaudara cirinya adalah fa aslihu baina akhwaikum. Dia senantiasa mengislahkan, membereskan hubungan di antara manusia. Jangan sampai ada orang yang rajin ibadahnya, khatam baca Qur'annya, puasanya baik, rutin, tapi hubungan di antara keluarga, hubungan di antara masyarakat berantakan. Artinya apa? Ada dengki dan dendam yang dia pelihara, yang dia pertahankan. Dia tidak tahu bahwa dengan penyakit-penyakit itu, sebaik apapun ibadahnya kepada Allah, akan menjadi sia-sia.
karena dia tidak membereskan hubungan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih jata bainina wa alif baina qulubina wahdinas subulas salam. Ya Allah, islahkan, bereskan hubungan di antara kami. Rasulullah berdoa seperti itu. Yang sudah dimaksum, dijamin masuk surga, tidak punya kesalahan dan dosa, masih berdoa seperti itu. Bagaimana dengan kita? Hadir rahimakumullah, itulah khutbah pada kesempatan siang hari ini. Mari sama-sama kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bermunajat, berdoa. Semoga sebagaimana doa yang telah kita panjatkan sejak bulan Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana, semoga menjadi kenyataan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan agar kita ketika masuk Ramadan bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah dan akan menggugurkan segala dosa kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah aja'ala dunya majra'atan lil akhirah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala muhbiran 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan zaziman. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma hafazna wa hafaz ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa' darajatina wa arfa' darajati ma ma'ana. Mina du'a minkal ijabah. Astajib du'ana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraq min ba'dim tafarraqan ma'suman. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idzal qur'ani al fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.